Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodotul Mukalala dengan NIM 210221100100217. Saya dari kelas akuntansi E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul regresi berganda uji asumsi klasik. Baik, bagian yang pertama adalah pendahuluan. Statistika merupakan ilmu yang dapat mengolah dan meneliti serta berdampak kepada tingkat analisis tujuan penelitian, di mana pengguna statistika yang memakai hitungan statistik akan mendapatkan data yang benar-benar fakta apabila mengikuti analisis data yang dipakai. Selain itu, dalam mengukur pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain diperlukan yang namanya uji regresi. Dalam pembahasan kali ini akan menyinggung tentang regresi berganda uji asumsi klasik. Dikatakan multiple regression karena ada dua atau lebih variabel bebas yang berdampak pada variabel tak bebas. Multiple regression adalah bentuk regresi yang mencangkupkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, kemudian analisis regression ini dilaksanakan guna melihat beberapa besar dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian latar belakang. Kemudian tujuan. Tujuan dari tugas video ini yaitu selain memperdalam pengetahuan mengenai uji regresi berganda, uji asumsi klasik, saya juga dapat mengasah dan belajar menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai materi ini. Oke, lanjut kepada isi dari materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada definisi regresi berganda. Apa sih definisi regresi berganda itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Regresi berganda adalah teknik statistika yang secara bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis-jenis regresi berganda. Apa saja sih jenis-jenis regresi berganda itu? Yang pertama ada regresi logistik berganda, di mana regresi logistik berganda ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mencari model terbaik dari suatu permasalahan dan menganalisis pengaruh antar variabel. Kemudian jenis regresi berganda yang kedua yaitu regresi ordinal berganda. Regresi ordinal berganda adalah analisis regresi yang mana variabel terikatnya merupakan skala data ordinal, sedangkan variabel bebasnya pada dasarnya juga ordinal, namun tidak ada masalah jika variabel dengan skala data yang lain, data kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian jenis yang ketiga yaitu regresi multinomial berganda. Regresi multinomial berganda adalah variasi regression yang mana variabel terikatnya merupakan data selang dengan jumlah jenis yang lebih dari dua variabel bebasnya, lebih dari satu variabel. Jenis multiple regression multinomial ini hampir sama dengan multiple regression logistik. Tetapi yang membedakan adalah variabel terikat jenisnya lebih dari dua, sedangkan multiple regression logistik kategorinya memiliki dua dikotomi variabel terikat. Contohnya yaitu dampak didikan guru bimbingan konseling terhadap siswa. Ada multiple regression data panel. Di sini dari semua variasi yang telah dijelaskan, ada beberapa variasi lain yang merupakan penambahan dari variasi di atas, yakni data terdapatnya kompleksitas yang berupa data yang memiliki deret waktu atau data panel. Kemudian yang ketiga, ada aplikasi perhitungan regresi berganda.
Dalam aplikasi perhitungan multiple regression ini memiliki banyak sekali aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan analisis regression pada berbagai variasi regression tersebut. Contohnya seperti SPSS. Kemudian yang keempat, kita lanjut kepada materi uji asumsi klasik atau uji asumsi sederhana. Uji asumsi sederhana atau uji asumsi klasik ini merupakan syarat dalam statistika yang wajib terpenuhi dengan cara menganalisis multiple regression yang berbasis OLS atau Ordinary Least Square. Oleh karena itu, tidak akan diperlukan persyaratan asumsi klasik atau asumsi sederhana jika regresi yang berjenis adalah logistik dan regresi ordinal. Ingat, regresi yang berjenis logistik dan ordinal. Baik, yang ketiga ada variasi uji asumsi klasik, di mana terdapat berbagai variasi uji asumsi sederhana dalam ilmu statistika. Namun, yang pada dasarnya dipakai adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Kemudian yang kelima ada jenis-jenis asumsi uji klasik. Adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu uji normalitas. Apa sih yang dimaksud dengan uji normalitas itu? Uji normalitas adalah uji kenormalan yang dinilai dari nilai rancu yang tidak normal. Suatu bentuk regresi dikatakan baik apabila memiliki sampah yang terbilang normal. Tes kenormalan ini dilakukan untuk setiap variabel yang dijadikan sebagai nilai residu. Kemudian jenis yang kedua adalah uji multikolinearitas. Apa sih yang dimaksud dengan uji multikolinearitas itu? Saya akan menjelaskan. Uji multikolinearitas adalah uji yang dibentuk untuk menekankan adanya timbal balik yang tinggi antara variabel bebas dalam bentuk multiple regression. Apabila ada timbal balik yang tinggi antara variabel bebas dan memiliki timbal balik dengan variabel pengganggu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas, yaitu uji coba yang mengecek jika ada hal lain yang berbeda antara pengamat dan residual lain. Kemudian jenis yang keempat yaitu uji autokorelasi. Yang dimaksud dengan uji autokorelasi ini adalah uji coba yang dilihat dari kejadian timbal balik antara sebuah periode T dengan periode sebelumnya. Jika dilihat dari analisis regresi dan melakukan uji pengaruh variabel bebas, sehingga tidak boleh ada pengamatan sebelumnya. Uji ini dilakukan secara kompak dan bersamaan. Kemudian model dalam penelitian dalam pasar Indonesia ini di mana periode ini lebih dari 1 tahun dan perlu adanya uji autokorelasi. Kemudian selanjutnya yang keenam, ada jenis asumsi klasik pada regresi. Dalam uji asumsi sederhana pada multiple regression ini ada 2 variasi, yaitu yang pertama uji asumsi klasik pada regresi sederhana. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada data interval atau bentuk jarak, yang kedua ada garis lurus, yang ketiga ada kenormalan, yang keempat ada heteroskedasitas, yang kelima ada anomali, dan yang keenam ada autokorelasi. Kemudian variasi yang kedua yaitu uji asumsi klasik pada regresi berganda. Di antaranya yaitu yang pertama ada data selang, yang kedua ada linearitas, yang ketiga ada normalitas, yang keempat ada heteroskedasitas, yang kelima ada outlier, dan yang keenam ada autokorelasi, dan yang terakhir ada multikolinearitas. Kemudian yang ketujuh ada pentingnya uji asumsi klasik. Seberapa penting sih uji asumsi klasik itu? Saya akan membahas seberapa penting uji asumsi klasik tersebut. Melaksanakan uji asumsi klasik atau uji asumsi sederhana sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila nilai uji asumsi sederhana ternyata tidak sesuai dengan keinginan,
maka akan muncul banyak reaksi yang beragam, seperti merasa panik, melakukan transformasi data, hingga mencoba menggunakan metode uji lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang dicoba. Kemudian yang kedelapan yaitu ada ringkasan. Kemudian pentingnya akuntansi keberlanjutan dalam konteks global. Secara global, akuntansi direspons oleh perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau CSR. Secara sekilas, aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan membebani perusahaan dalam jangka pendek, namun akan memberikan manfaat pada jangka panjang. Dalam hal ini, dukungan akuntansi dibutuhkan agar perusahaan dapat melakukan perencanaan keuangan yang baik serta pelaporan yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba yang sifatnya jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berorientasi pada jangka panjang. Kemudian harapan untuk meningkatkan kesadaran dalam praktik akuntansi keberlanjutan. Praktik bisnis tradisional, keuangan, dan akuntansi cenderung fokus terhadap keuangan atau aktivitas ekonomi. Dalam sektor komersil, praktik ini menekankan pada bagaimana mencari cara memaksimalkan laba untuk memegang saham. Hal yang mendasari keempat peran di atas agar dapat lebih efektif yaitu dengan melalui ketersediaan informasi kuantitatif dan kualitatif, informasi keuangan yang luas, konsekuensi lingkungan dan sosial terhadap strategi perusahaan, implikasi eksternal ekonomi, serta tren lingkungan dan sosial bagi kinerja keuangan perusahaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.